Baik, ikhwatu fillah, kita masuk ke tema hari ini sebagaimana di Senin yang ketiga tentang kisah para nabi. Nah, ini dalam Qasasul Anbiya juga insya Allah melanjutkan tentang kisah Nabi Nuh. Yang tentunya inilah bagaimana potret. Tentunya bukan hanya kita bicara apakah Nuh alaihissalam seorang ayah yang berhasil, sedangkan istri dan anaknya Kan'an diazab. Nah itu ya. Ikhwatu fillah, bahwa ujian demi ujian dan dunia ini adalah panggung ujian, ya. Dan tentunya tak bisa dinafikan ujian para nabi, ya. Nabi Nuh, istrinya tidak mengikuti. Begitu juga Nabi Lut, istrinya juga. Nabi Nuh juga bukan hanya istrinya, dengan anaknya juga ya, Kan'an. Nah itu. Nabi Muhammad saja, berapa yang beriman dari keluarganya? Pamannya gitu ya, Abu Lahab gitu ya, Abu Talib gitu ya, tidak beriman. Akankah itu mengatakan, oh ini itu ya menjadi kegagalan dalam berdakwah? Ya tidak juga, ya. Karena yang namanya hasil tuh ya. Nah ini gitu. Hasil dakwah bukanlah dilihat dari pengikutnya ya. Karena kita runut dari apa itu Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu tidak meminta balasan apapun ya, kecuali hanya balasan ajarnya itu dari siapa? Dari Allah ya. Bukan balasan oh nanti diikuti, didengar dakwahnya ya. Tidak demikian tuh ya. Sehingga bukan menjadi sebuah patokan nilai ketika misal tuh ya, ada seorang ayah ya, yang dia sudah maksimal dalam berdakwah ya, di antaranya Nabi Nuh kan gitu ya. Sudah maksimal dalam berdakwah gitu ya, tapi istri dan anaknya tidak beriman gitu ya. Ya bukan sebuah patokan nilai bahwa beliau gagal, bukan itu ya. Atau misalnya ada anaknya yang berdakwah, ibu orang tuanya itu tidak demikian ikut, tidak demikian bersama dia gitu ya dalam apa yang disampaikan, keimanan yang sama, tidak demikian. Tidak demikian anaknya gagal gitu ya. Suami yang berdakwah pada istrinya gitu misalnya, istrinya tidak kunjung mengikuti, akan tetapi dia mengingkari, tidak menjadi patokan juga gitu ya. Nah itu. Bagaimana para nabi juga demikian ya. Maka nah ini jadi penilaian buat kita. Karena di zaman sekarang wonten ya. Di bawah atau di masa kini gitu ya. Ini sangat inilah kalau kita lihat bagaimana terkadang penilaiannya itu sangat kental. Ya kenapa itu ada ustadz yang istrinya cerai gitu ya, diceraikan oleh istrinya gitu misalnya. Ngapain gitu ustadznya nah, gitu. Apakah dakwahnya benar kan? Sok gitu kan kadang. Nah, ini.
Nah gitu ya. Ini ngapain kamu ceramah-ceramah gitu, dakwah kemana-mana? Ibu ayahmu tidak terbawa gitu pada dakwahmu. Ngapain juga kita ngomentari yang seperti itu gitu ya. Sudahlah kita cukupkan. Apakah kita sudah kontribusi dalam dakwah Islam, dalam dakwah al-haq ini gitu ya? Udah kontribusi belum? Cing Pak, saya bertanya demikian tuh ya. Kalau sudah kontribusi, ya saya tidak melihat berapa yang hadir di sini enggak, gitu ya. Tapi sudahkah tersebar gitu ya, kemana gitu ya sebarnya? Yaitu kembali lagi kita, apakah waktu kita, ya waktu kita itu bukan hanya sebentar mencari dunia saja tuh ya. Ai rezeki yang sudah diatur dicari gitu ya. Dan ya. Rezeki yang sudah diatur dicari tapi surga yang belum dijamin. Nah, itu ya. Nah, itu. Kita kurang perhatian. Maka disinilah jadi cambuk buat kita ya. Kita udah maksimal belum dakwah kita. Kenapa kita sibuk menilai orang lain tuh ya gitu. So, di kita punten tuh ya. Apakah istri kita sudah dijilbab dengan syar'i? Tanya pada diri kita saja gitu ya. Orang tua kita apakah sudah benar-benar gitu ya, kita dakwahi dengan benar. Kemudian adik kita misalnya, apakah di adik kita ada yang di pacaran atau tidak ya, caranya gitu ya untuk menikah itu, apakah dia pacaran atau enggak? Nah itu silahkan menilai ya. Nah begitu. Nah termasuk juga di sini ya dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kan 950 tahun ya. Tapi ya istri dan anaknya kan justru tidak mengikutinya. Allah Ta'ala sebenarnya sudah mengingatkan Nabi Nuh alaihissalam di saat istri dan anaknya masih di sisinya, bahwa istri dan anaknya itu tidak beriman ya. Di dalam surah Hud ayat 40, hatta idza jaa amruna wa faratan nur qulna hmil fiha min kullin zaujaini itsnaini wa ahlak ya. Tuh, wa ahlaka illa man sabaqa alaihil qaulu wa man aman. Tuh. Wa ma amana ma'ahu illa qalil ya. Nah baru kesana nanti wa qala kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha gitu ya. Ini ayat 40 nih ya. Allah Ta'ala firman, hingga apabila perintah kami datang, dan istilahnya itu dapur ya. Dapur telah memancarkan air tuh ya. Atau ada pertanda memancarkan air akan pertanda bencana gitu ya, gitu maksudnya. Kami firman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina ya. Dan keluargamu kecuali orang yang terdahulu ketetapan azab terhadapnya, dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman, dan tidaklah beriman bersama dengan Nuh itu kecuali apa? Qalil, kecuali sedikit ya, sedikit. Seberapa tadi? 80. Ya ada yang mengatakan cuma belasan ya. Ada yang 80 itu sana dirinci gitu ya. Paling banyaknya itu hewan-hewan, dan ya bisa dihitung jari kalau manusianya mah ya. Itu berarti sedikit sekali ya. Kumaha Pak? Sing 80 tahun ya. Berdakwah yang dapat cuma 80 itu. Ini di Kirsten seberapa orang organa? Ya ribuan Pak. Dari berapa kepala keluarga lah gitunya. Berapa yang dapat Pak? Ya alhamdulillah di sini ya di Waras 1 itu ibu-ibunya luar biasa nih Pak. Ibu-ibunya sekarang lagi di Waras 1 tadi ya, di Asar saya suka lihat tuh ya. Jadi
Seninnya di Warasatul, Selasanya di Muhajirin gitu. Luar biasa. Dan mereka tidak apa, oh ini udah Persis ya, NU ente tenali bendera ente gitu ya, tenali bendera gitu. Tapi rajin ternyata. Ini sebuah luar biasa nih Pak Hendin ya, Perwet ya. Ya apresiasi orang-orang sini bisa tuh ya. Insya Allah itu mudah-mudahan terus bisa meningkat istiqomahan itu ya. Karena di saya itu sedikit Pak. Sing sebar nukari salah gitu ya. Betul tentunya. Kalau yang ini agak disinggung gitu ya. Jangan sabaraha ya kajian oke di sini ya bersyukurlah gitu ya. Gitu. Jadi kita bersyukur. Nabi Nuh berapa Pak? Kalau cuma belasan bisa dihitung dengan jari itu ya. Piraku 810 tahun. Ada yang sudah berdakwah di sini lama, berapa tahun nih paling lama? Kalau saya baru 10 tahun Pak. Alhamdulillah itu insan kami gitu. Ya inilah, jadi emang sebenarnya bukan ikut itu yang jadi pengikutnya itu jadi patokan, bukan gitu ya, gitu. Nggak ikut kayak orang lain, oh ini harus punya pengikut, enggak gitu ya. Makanya dalam tafsir dikatakan, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Miyasar juga nih, illa man sabaqo alaihim al-qaul mimman lam yu'minu billahi kabanahu wa amru'atuhu wa amru'atahu ya, akan selamat kecuali atas mereka yang telah ketetapan azabnya berupa, nah yang mereka tidak beriman kepada Allah, semisal istri dan anaknya. Udah dikasih tahu istri dan anaknya itu sebenarnya tidak beriman, cuman ya Nabi Nuh ya tetap namanya nabi yang konsisten dakwah gitu ya. Kebayang gitu ya. Ya mungkin ada sangkaan, oh ini alhamdulillah disampaikan dakwah, semoga juga dengan istri dan anak saya gitu ya gitu. Tapi ternyata istri dan anaknya tidak beriman gitu. Maka nasab yang mulia kalau bersama kekufuran tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala ya. Tidak menilai. Sebagaimana sabda Nabi, waman abato bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Dan barang siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya tidak bisa mempercepat hisabnya. Riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi tidak ada yang menjamin ya. Tengah jamin. Ketika misalnya kita amalannya masih ya berat gitu ya. Berat untuk beramal maksudnya gitu ya, bukan berat karena amalnya banyak, bukan gitu ya. Tapi berat untuk beramal gitu ya. Ternyata nasab tidak akan menjamin. Sekalipun tahu, oh ini nasab yang mulia, kerjanya di sini, kerjanya di situ. Oh tahu ini kerjanya di tempat yang ya tempat di situ banyak uangnya gitulah gitu, banyak nanti penghasilannya. Maka ketika nasab itu kufur, tidak menjamin ya. Ya. Maka ini ada sebuah quotes, ada sedih, ada asa, tuh keselamatan istri dan anak. Namun teguran datang segera di saat tidak layak pada doanya. Tuh ya. Masya Allah ya. Nah ini kembali lagi kita lihat istri dan anak kita. Kumaha gitu ya. Apakah sudah pantas kita doakan demikian? Atau kita memang belum sempurna, belum maksimal dakwah kita, aduh sehingga keluarga terasa. Nah itu ya. Jadi bukan persoalan kita itu ya
buat para ibu-ibu atau nih para akhwat tuh ya. Bukan masalahnya kita hanya peka dalam masalah dunia, masalah gaji, masalah resiko, terus masalah nanti, masalah kebutuhan, tuh ya, masalah rumah tangga. Akan tetapi tidak peka masalah agamanya. Jangan harap-harap selamat di akhirat. Punten tah. Ya. Oh, cina ini kamu tuh harus peka begini-begini peka. Tetapi tidak mengarahkan pada peka masalah akhirat. Nah, kemari saya di Madinah, ya. Bukan Madinah eta. Almarhum sanes ya, salah satu jamaah yang dekat ya di Masjid Madinah gitu ya, Antapani. Itu gitu. Berdialog itu setelah saya itu sudah lama tidak bertemu. Tapi alhamdulillah Allah dengan kehendaknya pertemukan lagi dengan jemaah saya yang sudah lama ini ya. Sudah ini ya, dihantap ya, salah satu jemaah dihantap ya. Ya di sana juga ada jemaah Persis ya. Nah itu juga beliau mengatakan ya kita di keluarga gitu ya. Coba istri dan anak kita kalau kita misalnya tidak peka masalah akhirat ya. Nah itu maka bagaimana kita selamat gitu. Itu kata si jemaahnya Pak Ari itu, Masya Allah ya. Hafizahullah ya. Daripada kita masalah dunia peka, masalah kebutuhan, masalah nanti ya. Ini masalah akhirat tapi kita masalah akhirat ini diabaikan tuh ya. Itu kadang pun tentunya para ibu-ibu, para akhwat nih. Masalah kecil-kecil saja kita terkadang nih ibu-ibu nih sampai ngagoak gitu ya, sampai marah-marah gitu ya. Ini karena suami saya begini-begini gitu ya, tidak peka terhadap ini. Tapi ketika suaminya peka masalah agama, dinasihatan, nah, eta terkadang gitu ya. Nah, jadi nih ya jangan melihat satu sisi sajalah gitunya. Satu sisi mungkin dia terhadap masalah dunia ya Allah tidak mudahkan, tetapi ketika masalah akhiratnya dia bahkan Allah mudahkan untuk bisa beramal, berdakwah. Terkadang ibu-ibu kurang pekanya juga kadinya. Tapi sadayana ibu-ibu enten. Cuman saya ini saya itu kalau itu ya mensurvei lah, survei segala gitulah, survei sok. Ibu-ibu lebih ngegoak ketika suaminya tidak memenuhi penghasilannya daripada ngegoak suaminya tidak ikut sholat berjamaah gitu. Mestinya ini ibu-ibu itu harus cerewet ketika suaminya tidak mau berjamaah cerewet pak berjamaah kayak itu ke masjid sayang umur gitu saya cerewet mah gitu lain masalah dunia tidak mah sudah ada jaminannya gitu ya gitu. Betul Pak? Iya gitu ya. Kembali lagi ke ayat lah gitu ya. Nah sekarang ayat 46. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm inni a'iluka antakuna minal jahilin ya. Allah Ta'ala firman wahai Nuh sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu ya, yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya ya adalah gairu amalun sholih ya gitu. Nah gitu. Innahu amalun gairu sholih itu ya. Betul. Nah itu. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Gitu. Maka ini dalam tafsir disebutkan wahai Nuh sesungguhnya anakmu telah binasa maka bukanlah termasuk keluargamu ya bukan hal untuk disesali ya gitu ya bukan termasuk keluarga yang dijamin akan keselamatan mereka hal itu kenapa kekufuran ya ibu dan
anaknya itu ya, istri dan anaknya ini Kan'an gitu ya gitu. Karena kufur gitu ya. Dan amalannya itu bukan amalan yang baik. Sesungguhnya aku melarangmu wahai Nuh untuk meminta kepadaku sebuah perkara yang tiada pengetahuan tentangnya. Sungguh aku menasihatimu supaya engkau tidak termasuk golongan orang-orang yang bodoh terkait permintaanmu kepadaku. Karenanya bisa jadi ya, punten nih, yang namanya istri dan anak itu adalah fitnah. Ya jelas ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anak kalian ya, ada yang menjadi apa? Musuh. Tuh, bukan hanya fitnah tapi musuh ya. Insyaallah. Musuh bagimu, maka hati-hatilah kamu terhadap mereka. Ya. Maka ini dijelaskan dalam tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya di antara para istri dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian yang bisa menghalangi kalian dari jalan Allah serta melemahkan kalian dari mentaatinya. Maka hendaklah kalian berhati-hati. Ya, apa tadi? Ayatnya itu fahdaruhum ya, berhati-hatilah gitu ya. Fahdaruhum. Kan itu ada lanjutannya, wa in ta'fu wa tasfahu kan gitu. Makanya kita harus senantiasa memaafkan, wa tasfahu, dan ya islah gitu ya gitu. Damaikan gitu ya. Terus fa innallaha ghafurur rahim ya. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang gitu ya. Kita harus hati-hati dari mereka dan janganlah menaati mereka dalam perkara yang bisa melalaikan. Jadi ketika istri dan anak dalam perkara yang terkadang melalaikan dan kita tidak mengingatkan, bisa jadi itu yang menjadi musuh gitu ya. Nah inilah tugas kita, apalagi nih seorang pemimpinnya beratnya. Seorang pemimpin tadi ya, bukan hanya bicara saja dia itu pemimpin itu, tapi lakukanlah yang kontribusi yang terbaik ya gitu untuk keluarga ya, sehingga nantinya kan dia bisa sebagaimana yang disebutkan dalam surah Ghafir. Apa? Surah Ghafir, Pak. Wa adkhilhum jannatu adnin allati wa'adhum wa man salaha min abaihim tuh ya. Tuh, masuk surga itu bisa dengan abaihim wa azwajihim tuh wa dzurriyyatihim tuh ya. Gitu. Dengan keluarga kan diantaranya abaihim, berarti dengan ya yang diantaranya semuanya kalau bisa tuh ya. Tapi emang gak mudah tuh ya. Dengan istri kan min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dengan anak-anak juga gitu ya gitu. Itu bisa jadi. Makanya itulah tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin. Terlagi kalau tentunya nih ikhwatulillah berat pasrah ayah teh Pak. Jangan hanya melihat nafkahna sabaraha gitu, tos lah gitu, masalah dunia mah geus lah gitu. Allah sudah menjamin, yang belum menjamin itu surga. Tah gitu ya. Segitu saja dahulu untuk penjelasan kisah Nabi Nuh. Walafu minkum. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum.